على محمد طب القلوب ودوائها. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman pada poin yang kelima. Yang kelima itu apa? Antu'mina bil yaumil akhir, kita beriman kepada hari akhir. Sebelumnya kemarin kita bahas tentang malaikat, tentang para malaikat, para anbiya para anbiya, para rasul, yang mana tingkatan afdal itu ulul azmi, daripada di dalamnya ada 5 rasul yang paling afdalum baginda besar Nabi Muhammad. Bagiatul anbiya, kemudian sisanya dari seluruh nabi. Kedudukan malaikat secara umum itu dalam urutan afdal setelah urutan para rasul dan para nabi. Qala al-Fasni wa qudimatil malaikatu al-rusuli fi dzikri ittiba'an litartibil wujudi. Katanya disebutkan satu ulama bahwa didahulukan menyebut malaikat ketimbang para rasul dalam penyebutan ittiba'an sebagai bentuk ittiba'an. Ittiba'an itu ngikutin atau ketaatan, karena seperti itu dari sebelumnya. Kenapa alasannya? Litartibil wujudi, karena urutan keberadaannya, karena urutan penciptaannya sebelum manusia, yaitu malaikat. Ainal malaikata muqaddimatun fil khalqi, karena malaikat itu lebih dahulu dalam penciptaan ketimbang manusia. Aw litartibil waqi' fi tahqiqi ma'na risalah, fa inna Allah ta'ala arsala al malaika ila rusuli. Atau juga sebagaimana realitanya daripada pembuktian akan kejadian risalah wahyu, karena wahyu risalah sebagai perantara kurirnya Allah kirimkan kepada para rasul dan para nabi, kurirnya itu yaitu malaikat. Itu alasannya kata ulama Ghalal al-Fasni. Berikutnya antumina bil yaumil akhir, kita membenarkan, mengimani kepada hari akhir, bi antusaddiq wujudahu bi jami'i mastamala alaih, dengan kau membenarkan keberadaan hari akhir itu dan semua yang berkaitan, yang mengandung, yang ada di dalam hari akhir. Kal hasyri, hari di mana nanti manusia semua dihimpun. Wal hisab, hari perhitungan. Wal jaza, hari pembalasan. Wal jannah, surga. Wan nar, neraka. Sumiya bidzalik, dikatakan hari akhir li'annahu la laila ba'dahu wala nahar, karena setelah itu tidak ada lagi orang ketemu siang ketemu malam, hari panjang, maka dikatakan yaumul akhir, enggak ada siang enggak ada malam. Nasallallahu al-afiyah, mudah-mudahan fiha. Wal yaqal yauma bila tagyid illa ma ya'qubuhul lail, tidak dikatakan hari bila tagyid kecuali dengan keterikatan, kecuali setelahnya ada mengalami malam, hari Senin malam Senin, kan begitu, hari raya malam hari raya. Tapi ini dikatakan hari akhir. Kenapa? Karena tidak ada lagi setelahnya malam, dan gak ada lagi setelahnya siang, hari terus panjang. Awli'anu akhirul awqat al-mahdudah, atau itu dikatakan juga akhir daripada waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu yang terbatas, waktu-waktu yang terbilang. Awqat, waktu-waktu yang terbilang, jam, 24 jam, dalam 24 jam ada namanya satu hari. Dalam hitungan jam 60 menit, dalam 60 menit 1 menit 60 detik, ini mahdud. Tapi ntar nggak ada hitungan begitu panjang. Katakan hari akhir, ay akhir ayyamid dunya falaysa ba'dahu yaumun akhir, itu hari terakhir dunia karena tidak ada lagi hari setelahnya. Pendapat lagi auli ta'akhuri anil ayyamil munqadiyah min ayyamid dunya, atau dikatakan hari akhir alasannya karena itu hari yang nanti paling belakangan daripada penutup hari-hari dunia, dikatakan hari akhir.
Wa awaluhu minan nufkhati tsaniyah, terjadinya hari akhir pertama kali pada setiap tiupan sangkakala pertama, ila ma la yuntaha illa ma la yatanaha wa huwal haq. Ditiupkan trompet sangkakala oleh malaikat Israel sampai kapan? Wallahu alam. Itu hitungan hari terakhir yang pertama, perjalanan pertama. Wa huwa al-awqila ila istighralil khalqi fid darainil jannah wan nar. Ada pendapat lagi hari terakhir itu, hari akhir itu batasnya sampai kapan? Ketika semua manusia yang ahli surga udah dimasukin ke surga, yang ahli neraka udah diproses neraka, sampai situ ujungnya hari akhir. Ada pendapat. Wa sadruhu minad dunya wa akhiruhu minal akhirah. Permulaannya dari dunia, akhirnya di alam akhirat. Ya, karena ditiupkan sangkakala itu masih ada di hari dunia, setelahnya semaput semua. Yang tersisa masih hidup. Bahwa yaumul qiyamah, inilah disebut hari kiamat. Wa sumiya bidzalik li qiyamil mauta fihi min quburihim. Dinamakan kiamah, artinya kiamah itu diambil dari kata qiyam. Kiaman itu berdiri. Qama yaqumu qiyaman. Kenapa dinamakan kiamah? Karena liqiyamil mauta fihi min quburihim wal ghabru minad dunya. Tapi kalau nanti sudah dibangkitkan semua dari kuburannya, dihimpun dari alam kuburan yang ada di alam dunia, itulah baru nyatanya bangkit dari kuburannya benar-benar nyata, yaumul ba'ts. Itulah yang dikatakan kiamat kubra. Wa qala az-Zamakhsyari awalu min waqtil hasyri ila ma la yatanaha. Menurut Imam Zamakhsyari, hari akhir itu hari kiamat, pertama titiknya itu dari mulai dikumpulkan semua manusia. Ila ma la yatanaha, sampai tidak lagi ada ujungnya, terus ke sono, itu udah masuknya disebut hari akhir atau kiamat. Au ila an yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar nara wa miqdaru binisbah ila al-kuffar 50 alfa sanah li shiddati ahwalihi. Atau ketika orang ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, itu sampai situ mulai hari akhir terus sampai nggak ada ujungnya. Berapa hari akhir itu, miqdar ukurannya apa, berapa lama masanya? Binisbati ilal kuffar, kalau dihitungkan buat orang-orang yang enggak beriman kepada Allah, sehari itu hitungannya 50 alfa sanatin li syiddati ahwalihi, 50.000 tahun seperti 50.000 tahun di dunia. Wa huwa akhaf ala min salatil maktubah fi dunya binisbah ilal mu'min as-salih. Tapi bagi orang mukmin yang saleh, orang saleh, wali minal anbiya, wali minal awliya, wan nabiyyu minal anbiya, war rasul minar rusul, itu lebih ringan daripada waktu mengerjakan 2 rakaat salat sunnah. Kenapa? Karena dia udah seneng, dia nungguin bakal balasannya. Yang lain diinterogasi, apalagi yang orang-orang enggak beriman sama Allah Ta'ala, waduh lama diseksa, segala macam diinterogasi. Kita ikutin proses dunia aja, di dunia kelamaan udah kagak betah. Dulu kagak pengen ngajuin ngurus surat-surat lama banget, umpama ke kelurahan jebet banget nih. Pengen ngurusin pajak lama banget, kantor pajak ribet banget. Pengen nebus surat tilang, SIM ditahan, ribet banget. Itu baru di dunia, di sono la ilaha. Nanti orang yang enggak beriman kepada Allah bakal merasakan hari itu penuh siksaan, penuh penderitaan, dan dengan waktu yang begitu panjang seperti dalam ukuran 50.000 tahun waktu di dunia. Wa yatawassat ala usatil mu'min, tapi bagi orang mukmin, orang yang beriman cuman maksiat, ya pertengahannya dah, artinya enggak lebih lama ketimbang orang yang enggak beriman kepada Allah Ta'ala. Wa qila yaumul qiyamah fi 50 mautinan kullu mautin alfu sanah. Ada pendapat kata Imam Zamakhsyari bahwa hari kiamat itu di dalamnya terdiri dari 50 negeri, 50 blok. Beda-beda bloknya tuh. Setiap blok itu dalam prosesnya itu
dalam ukuran alfu sanah, mengalami proses itu selama 1000 tahun. Nas'alullah ta'ala an yukhaffahu alaina biminnatin wa fadlih. Akhirnya kata Imam Zamakhsyari, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengaruniakan kita, meringankan untuk kita dengan karunia dan keutamaannya, Allah jadikan kita orang-orang ini. Kata Imam Zamakhsyari yang ceritain ahli tafsir, sampai minta mudah-mudahan kita pun dilindungi oleh Allah Ta'ala, diringankan nanti di hari akhir kita. Ini hari akhir semua bakal ngalamin. Ini kudu iman, belum ngalamin sekarang, nanti pasti baru sekarang ngalamin. Ini yang namanya iman. Nah, iman itu harus mengekspresikan jadi yakin. Kalau iman itu enggak jadi yakin, karena diganggu nanti sama syak, ragu. Makanya dikatakan yakin itu kedudukannya di atas iman. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Mempercayai dengan kuat itu namanya keyakinan. Tapi kalau dia beriman aja, ketika nanti timbulnya ragu, yakinnya lumer. Makanya ujiannya yakin, lawannya adalah syak, keraguan. Mana mungkin di alam kubur ada siksa kubur, ya kita belum ngalamin. Tapi Allah beritain, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun. Kalian sendiri nanti dah yang ngebuktiin, yang ngerasain, ntar aja tungguin, kata Allah Ta'ala. Diulang tuh kalimat. Orang mau nggak percaya silakan, tapi kalau ini Allah beritain, yakin, dia percaya, beriman, dia imanin benar tuh, dan dia yakinin, yakin. Tapi kalau dia iman emang iya, tapi nggak tahu gimana deh ya, ragu. Kudu yakin. Iman itu mestinya membuahkan yakin. Tapi kalau orang percaya ragu, aneh. Mestinya orang percaya membuahkan ya yakin. Nanti bakal kita alami ada hari hasyar, yaumul mahsyar, hari hisab, yaumul hisab. Nanti ketika semua orang masuk kepada tempatnya, fa fariqun fil jannah wa fariqun sa'ir. Sekelompok udah dipindahkan masuk ke surga, sekelompok manusia dipindahkan masuk ke dalam neraka. Enggak ada kelompok ketiga. Dua doang pilihannya. Anak pengen yang lari yang ke yang lain, kagak bisa, dua doang. Kayak kalau kagak di surga, ada yang di sono, gitu aja. Oh, di neraka nggak ada, alhamdulillah, berarti masuk surga. Nggak ada tempat yang lain, mau lari kemana? Mau PGC, nggak ada. Nggak ada. Wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan untuk kita sekalian, dan Allah Ta'ala karuniakan kita istiqomah, wafat husnul khatimah, kumpul bersama para anbiya segala macam. Nah nanti itu semua manusia dikumpulin pada huru hara, masing-masing mikirin diri sendirinya. Ada riwayat dikatakan yub'atsu uryanan, dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Agak mungkin mikirin punya orang, nggak bakal mungkin lihat giniannya. Kenapa? Masing-masing udah kebingungan, ketakutan, mikirin tanggung jawab tentang dirinya. Bahkan banyak orang-orang itu digelandotin sama anaknya, bahkan banyak suami digelandotin sama istrinya. Gak mau tahu, bang, gua nih hari, lu kalau apa-apa siap tanggung jawab, lu yang gak didik gak ngasih tahu gua. Anak begitu juga, nanti luar biasa huru hara. Sampai semua manusia akhirnya coba, ya Allah susah ini, dari generasi pertama sampai terakhir ngumpul minta perlindungan. Ini belum proses tapi udah pada ketakutan. Akhirnya datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam juga malu kepada Allah Ta'ala. Hari di mana itu Allah bakalan murka. Murka yang belum pernah ada sebelumnya dan gak akan pernah terjadi setelahnya. Di hari saat itu kekasih-kekasih Allah pun ngerasa takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, sampai akhirnya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang namanya disebut syafaatul uzma. Ntar bakal ngalamin syafaatnya Rasul, syafaatnya ulama, syafaatnya aulia, syafaatnya guru, bahkan ahli ilm, orang berilmu. Yasfa'una li arba'ina min ahli baiti, ngasih syafaat buat 40 orang dari keluarganya. Kalau kita alhamdulillah di rumah kita, keluarga kita ada orang yang ilmu, yang berilmu soleh, ya Allah, itu ngasih syafaat buat keluarganya, ada haknya ntar.
Fa yaumal qiyamah al-anbiya, kata Rasulullah SAW, bakal mengasih syafaat di hari kiamat al-anbiya wal auliya wal ulama. Bakal ngasih syafaat nanti di yaumul qiyamah para nabi, para wali dan para ulama. Luar biasa. Nanti keadaan di sana wallahu alam bagaimana. Belum ada yang ngalamin, kita bakal ngelihat nanti. Keadaan yang sangat luar biasa. Keadaan bukan seperti keadaan di dunia. Orang di dunia, karena kita ini sekarang dunia ini masih banyak tipu daya, kepalsuan. Keyakinan kita palsu, keimanan kita palsu. Boleh jadi beriman tapi ragu, boleh jadi beriman bodo amat. Tapi di sana nggak bisa begitu. Ente nggak bisa, kita nggak bisa. Orang mengatakan ya udah, gue penting gue punya kelompok, punya kubu, nggak bisa. Orang masing-masing takut mikirin dirinya. Ya udah gue ngumpul sama partai, apalagi partai kagak bisa. Nggak bisa. Masing-masing takut mikirin dirinya. Tinggal yang orang-orang kafir, dia katakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau gitu mendingan saya jadi tanah dulu. Saya nggak percaya bakal ada hari pembalasan. Saya nggak percaya di kuburan bakal ditanya. Di sini lebih parah lagi. Kalau begitu mendingan saya jadi tanah, nggak dihisap, biarin diinjak doang. Dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Orang-orang nanti, orang yang nggak beriman bakal bilang begitu. Ya, Anda mendingan gue dulu jadiin bumi, biarin diinjak-injak sama orang. Nggak bakal kena resiko sekarang hari kayak gini ngalamin, bakal tanggung jawab, bakal diinterogasi keimanan dan segala macam, bakal ngata begitu tuh nanti orang-orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungin kita sekalian. Nas'alullah afiyah wa yakhaffif lana inda yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya yang keenam, terakhir dari para arkanul iman, wasadisuha an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Yang keenam yaitu engkau beriman, mengimani dengan takdir baik dan buruknya dari Allah Ta'ala. Galal fasni wa ma'nal iman wi an ta'taqida anna Allah Ta'ala qadara al khaira wa syarr qabla khalqil khalqi. Bahwa Allah Ta'ala telah, kita mengimani, beriktikad bahwa Allah Ta'ala telah menentukan kebaikan dan keburukan sebelum Allah ciptakan segala makhluknya. Ini yang disebut Allah bersifat qadim. Jadi semua ini catatan skenarionya udah ada tangan Allah. Makanya orang soleh itu, para ulama, walaupun kita tahu ada riwayat la yaruddul qada illa doa, tidak mampu menolak takdir kecuali doa. Kita harus punya tuh optimis, karena kita nggak tahu kejadian kita. Selama belum kejadian, peluang terbuka, silakan minta sama Allah, ikhtiar. Usaha secara zahir, usaha berdoa, baca selawat, silakan. Tapi ada kejadian yang mengharusnya begitu. Nah, para aulia, orang soleh, bahkan baginda besar Nabi Muhammad, para anbiya, dia pun mengetahui ada satu kondisi yang mana dia harus mengenal ma'rifatullah, apa kehendak iradahnya Allah. Jadi kalau kita bilang, wah ini ada kejadian nih, nggak bisa. Jadi bukan berarti juga kalau dikatakan kan para wali doanya mustajab. Kalau emang orang-orang soleh doa mustajab, minta aja sama Allah, corona diangkat. Minta aja sama Allah, musibah jangan turun. Kita mah tetap aja berdoa. Tapi kalau kita punya wewenang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana permohonan kita diterima, enggak semacam itu juga. Seolah-olah orang punya kesaktian, punya hak paten dari Allah, bisa nego sama Allah, apa yang dia minta seolah-olah jadi patokan. Kalau kayak gitu gak ada wali, orang soleh minta aja sama Allah biar corona jangan terjadi, biar jangan ada musibah, jangan bala. Nggak begitu. Justru para aulia bukan cuman begitu mikirnya,
dia mengerti, mengenal Allah, apa kehendaknya Allah. Orang berbuat jahat di balik musibah, tipu daya, tapi ingat, jangan lupa tuh orang pada punya kepentingan jahat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mempunyai kepentingan, wa makaru wa makarullah, dan mereka bertipu daya di hadapan Allah. Dia jangan pada lupa, wallahu khairul, Allah yang punya tipu daya, nanti dia nggak sadar. Nah kalau kayak gitu mikirnya kita nih keliru. Bahkan orang yang paling punya wewenang, ada kejadian-kejadian yang buruk nggak perlu terjadi, siapa? Baginda besar Nabi Muhammad. Masih hidupnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang dipanggil syahid, Sayyidina Utsman dibilang syahid. Nubuatnya Rasul udah ada. Kenapa takdirnya? Sayyidina Abu Bakar bakal dibunuh, Sayyidina Utsman bakal dibunuh, Sayyidina Ali bakal, bahkan cucu kesayangannya dibantai. Sayyidina Husain dicium-ciumin mukanya sama Rasulullah SAW, mulutnya, kata Nabi, ini muka nanti bakal, kepala ini bakal pisah sama badannya. Kalau misalkan segimananya mustajabnya doanya seorang wali, apa bisa ngalahin mustajabnya doa Nabi? Betul enggak? Tapi yang jadi masalah apa itu? Baik dan buruk skenario Allah kita kudu terima. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kejadian apapun nih kalau udah terjadi, itu kejadian dengan izin Allah. Kita nggak bisa bilang ini apa sih namanya, nggak ada campur tangan Allah. Nah itu beriman sama Allah nggak dalam yang keenam ini. Emang ada yang lain yang bisa nakdirin? Betul nggak? Emang ada yang selain dari Allah bisa menentukan kejadian? Kagak mungkin lah. Walaupun sebab-sebab zahirnya ada konspirasi manusia segala macam, itu nanti urusan mereka sama Allah Ta'ala. Allah punya urusan sama dia. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul. Cuman ketika kita kembalikan ke sini, antumina billah biqadal khairi wa syarri minallah Ta'ala, selamat hati kita udah. Bagaimanapun ini kejadian terjadi dengan kehendak Allah. Ya. Betul enggak? Musibah segala macam. Jadi kalau bukan berarti kacamata berpikirnya kita begitu loh, kan kok banyak doa. Makanya kalau orang ngaji tibang dengar ngaji keramat, seolah-olah punya kesehatan, pikirannya bakal ngaco. Seolah-olah dia ngaji tibang keramat, kalau gitu wali enak ya. Berarti dia bisa ngubah keadaan ya. Enggak begitu juga. Justru para aulia di samping dia punya keyakinan doanya mustajab, dia mengenal Allah, dia mengenal apa kehendak yang diinginin Allah Ta'ala. Wajib alaina taslim, dan orang yang beriman menyerahkan, berserah diri apa yang dikehendaki oleh Allah. Baik dan buruk itu kehendaknya Allah Ta'ala. Galal fasni wa ma'na al-iman bi an tatagin Allah Ta'ala qadral khaira wa syarr qabla khalqil khalq wa anna jamil kainat bi qada'illah wa qadarih wa huwa muridun laha wa yakfi i'tiqadu jazim bidzalik min ghairi nasabin burhan. Tuh kata Imam, cipta oleh Allah Ta'ala itu semua sudah dengan qada dan takdirnya Allah. Qada itu ketentuan, takdir takran. Ini hari kita dapat ketentuannya rezeki berapa ya? Udah ukurannya udah segitu. Takdir. Atau ada yang bilang skenario-nya itu rencananya Allah dari sebelum adanya gitu, itu namanya qadanya. Eksekusinya setiap terjadian per kejadian itu yang disebut takdir. Kenapa? Wa huwa muridulah, karena hal itu yang mengkehendaki Allah. Terjadi kodoknya itu, godarnya itu, yaitu kehendak Allah. Maka wayak fi i'tiqadu jazim bidzalik, maka orang meyakini dengan i'tiqad seperti itu. Inilah i'tiqad saya, meyakini enggak apa terjadi apapun nih baik buruk di mata dia, ini enggak ada yang bisa bikin terjadi, ini kehendak Allah.
Dia nggak perlu tahu dalil, itu udah cukup kuat. Kata Imam Pasni, dia nggak perlu tahu dalil min ghairi nasbi burhan, dia nggak perlu berpatokan kepada burhan, dia nggak perlu bersandar kepada burhan dalil, tapi dia punya itikad yang kuat. Ini semua terjadi baik buruk ini, walaupun di mata pikiran dia buruk, nggak ada yang mengizinkan terjadi, dan ini terjadi atas kehendak Allah. Siapa yang bisa ngalahin? Siapa yang bisa nego kalau Allah berkehendak? Karena itu semua adalah keinginan skenario nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah cukup luar biasa kalau orang udah bisa begitu aja, tanpa mengetahui dengan berdasarkan dalil. Wa qala Sayyid Abdullah Al-Marghini wal iman bi qadar huwa tasdiq bi an ma kana wa ma yakun wa taqdir ma yaqulu li syai'in kun fayakun khairan aw syarran naf'an aw dharan halwan aw murran. Al-iman yaitu iman bil qadar, iman dengan takdir, wa huwa tasdiq bi an ma kana wa ma yakun, yaitu dia membenarkan dengan apa-apa yang telah terjadi dan yang sekarang terjadi dan yang akan terjadi. Bitakdir ma yaqulu, dengan takdir, dengan ketentuan Allah taala, man yaqulu li syai', yang mana kalau ingin kepada sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, baik khairan baik, au syarran buruk, naf'an bermanfaat, dorron berbahaya, hilwan manis, murran pahit, semua itu kejadian adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu syai'in bi qada'i wa qadar hatta al-'ajz wal kais. Segala sesuatu itu dengan qada dan takdirnya Allah, hatta al-'ajzi wal kais, sampai kepada pun orang yang lemah dan orang yang rajin. Orang yang kurang pinter atau orang yang kurang pinter, itu pun semuanya dengan qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gini, dunia ini kan ada orang itu, di dunia ada 4. Ada orang yang ketentuannya dapat dunia tapi dapat akhirat. Ada emang orang yang ketentuannya dapat dunia doang. Kalau emang takdirnya, emang qadanya Allah, emang dia dipilih bakal takdir di dunia jadi orang kaya, jadi orang kaya dia. Tapi kalau orang Allah Ta'ala kasih kebaikan akhirat, nggak mungkin dia nggak dapat kebaikan dunia. Karena pilihannya, dia dikasih kebaikan akhirat, pasti dikasih kebaikan dunia. Walaupun ada orang yang dikasih dunianya kaya, akhiratnya luar biasa, ada gitu. Tapi yang paling kesian siapa? Orang yang dikasih dunia nggak dikasih akhirat, sibuk sampai udah nggak ada waktu buat ngaji, nggak ada waktu buat mujalatus sholihin, kumpul sama orang soleh, nggak ada waktu buat denger nasihat. Jangan orang awam, ulama, kiai, ustadz, habib aja masih terus ngaji. Yang ustadz, yang kiai aja masih pengen terus ngaji, denger nasihat. Walaupun untuk kitab mungkin dia udah hatam, tapi ketika didengar kitab itu dibaca, nasihat dari pengarangnya, semangat lagi dia, teringat lagi. Makanya di kalangan habaib itu ada namanya rohah. Rohah itu bahasanya santai. Apa tuh? Kumpul lagi banyak sebelum mulai rohah dulu apa? Baca kitab. Tuh kitab nggak dibahas, dibaca. Kitab tasawuf karangan Imam ini, Imam Haddad. Ketika dibaca mereka semua nyimak, dengar lagi nasihat Imam Haddad. Oh iya. Padahal tuh kitab mungkin dia udah atamin. Dia udah ngaji berkali-kali, tapi dia nggak merasa kenyang dengan ilmu. Jadi orang yang udah soleh, habaib, kiai masih aus sama ilmu, masih aus sama nasihat. Tapi ada orang yang memang Allah takdirkannya, Allah kasih dunia, Allah nggak kasih akhirat. Ada lagi yang lebih parah lagi, dunia nggak dikasih, akhirat nggak dikasih, kesianan luar biasa. Tapi kalau orang masih dikasih akhirat, pasti dapat berkah dunia, nggak mungkin kagak. Bagaimana caranya Allah kasih akhirat? Ya alhamdulillah masih ringan buat hadir majelis ilmu. Allah kasih keluasan, kelonggaran, bisa duduk sama orang-orang soleh. Masih punya kesempatan bisa zikir, masih bisa punya kesempatan bisa hadir majelis zikir, majelis salawat.
Kalau kita udah dikasih dunia, udah kasih sibuk pagi ke pagi, malam ke malam, udah nggak sempet deh tuh. Maaf. Boleh jadi orang bisa lupa sholat, ya, bisa lupa ibadah misalkan. Ya. Tapi belum tentu juga, mungkin ada orang yang begitu juga dia ibadah mungkin ya. Kita gambaran global nih, ya, yang dikatakan nama Rasulullah SAW. Tapi kalau orang itu masih dikasih mudah, insya Allah kalau dia masih digampangin buat akhiratnya, pasti Allah Ta'ala kasih berkah buat dunianya. Makanya doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasih saya kebaikan dunia, kasih saya kebaikan akhirat. Orang bilang kebaikan dunia itu harta, kagak. Kebaikan dunia itu duit, kagak. Kebaikan dunia itu apa? Al ilmu wal amal. Karena kalau dunia Allah kasih hamba-hambanya yang Allah senang, yang Allah gedek dikasih. Fir'aun dikasih kaya, Qarun dikasih kaya. Tapi al ilmu wal amal, belajar ngamalin ilmu itu cuman bisa dilakuin di mana? Di bisa kita ntar bikin ngadir majlis masuk pesantren kalau udah masuk kuburan. Antara pesantrennya aja kalau udah mati dah Ustaz, meninggal kuburan. Mana ada yang buka pesantren, sono kagak ada. Ana pengen hadir pengajian terakhir kalau di dalam alam barzah, kagak ada. Di sono udah nerima balasan, tidak ada amal. Ilmu dan amal adanya di ini kata ulama tafsir maknanya kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kasih saya ya Allah kebaikan akhirat. Tapi itu balasan, syafaat Nabi, gurbun Nabi dekat sama Rasul, dan paling puncaknya an-nazar ila wajhillahi ta'ala, memandang wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, khusus buat penduduk ahli surga. Itu ntar dapatnya di mana? Di akhirat. Kalau dunia ukurannya bukan, karena dunia itu Allah yang ada, yang Allah senang dikasih, yang Allah kagak, hamba yang durhaka dikasih kaya banyak, dan nggak nilainya lebih di sisi Allah, nggak melebihi daripada sayap nyamuk, kata Allah Ta'ala, kata Rasulullah SAW. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu 'abdun billah hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahu Tirmidzi. Tidak sempurna iman seseorang hamba kepada Allah hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, hingga dia beriman dengan takdir ketentuan Allah, baik berupa yang baik ataupun yang buruk. Itu semua takdir yang berkehendak terjadinya, membuat kejadiannya, kehendak yang menghendaki kejadiannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haditsu Muslim fi du'ail iftitah wa syarr laisa ilaika famana wala syarr yatagarrabu bihi ilaika. Adapun kalau ada makna dalam sebuah sebutan doa dalam hadis Muslim yang bunyi begini, wa syarru laisa ilaika. Adapun keburukan bukan kembali kepadamu. Maksudnya apa? Fa ma'nahu, maknanya wala syarran yatagarrabu bihi ilaika. Tidak ada keburukan, kebahayaan yang dapat mengarah atau yang mengancam Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, kejadian baik dan buruk, benda-benda di dunia, ada benda yang manfaat, ada benda yang kagak manfaat. Itu benda adanya di dunia, walaupun sebab musabab yang bikin manusia yang baik yang nggak baik, benda terlarang, benda nggak terlarang, itu semua ada di dunia yang takdirkan terjadi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nggak pantas dinisbatkan kepada yang buruk-buruk. Maaf, ciptaan nih, buah-buahan ciptaan siapa? Allah. Minum sampai jadi buah-buahan, sampai jadi sari minum-minuman ciptaan siapa? Ada buahan dipersarinya tapi nggak jadi minuman yang halal, minuman yang mengharamkan. Sehingga minuman yang mengharamkan itu ada di dunia, walaupun sebab musababnya yang bikin manusia, tapi yang izinkan terjadi siapa? Yang izinkan terjadi kehendak siapa?
Allah. Tapi nggak pantas kalau kita berdoa, ya Allah yang mencipta terjadinya khamr. Jangan, nggak pantas kita isbatkan begitu. Walaupun kehendak semuanya yang baik, barang yang baik, yang nggak baik, semua terjadi, ada di dunia, terjadi terciptanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kejadian buat kita ya begitu, baik dan buruk. Kadang-kadang kan kita iman pengen yang enak doang kan, dapetin yang enak, kan kerja agak ada ujian, bos takut, pengennya begitu, bos takut, bukan ini, pengen kerja, bos takut, bos nurut, masuk seenaknya, pulang seenaknya, pengen yang enak-enak aja, gaji paling gede, pengennya begitu tuh. Bini kalau nggak 2, kalau nggak 3, kalau nggak 4, pengen enak. Kalau perlu jalan nggak pakai capek, di rumah ada eskalator yang naik, eskalator yang datar, pengen enaknya. Kita tuh, makanya begitu dapetin kagak enak bingung. Dapetin kagak enak bingung kerja. Emang mental begitu. Begitu kerja nggak siap diuji, digembleng sama bosnya. Wah, nggak bisa nih gua begini nih. Lah, nanti kan karyawan, bos kudu training atasan. Bener-bener gak nih orang siap kerja? Wah, dia nggak terima kejadian tuh. Nggak boleh begini kejadian ini. Atasan harus nurut mana? Pergi kemana? Ke gunung. Cari pengasihan. Tolong dong, Pak, Mbah, bagaimana caranya? Bos saya nurut sama saya. Agak terima takdir. Betul gak? Tuh kadang-kadang manusia begitu. Pengennya nggak sakit-sakit. Duit asal dikebet, dompet ada aja. Nggak pernah ngalamin pilek, nggak pernah ngalamin meriang. Apalagi si sakit parah. Makanya begitu baru tumben, tahu-tahu meriang seminggu. Mikirnya aneh dia. Ini jangan-jangan gua kena santet nih. Nggak terima banget sama takdir buruk. Ini yang berat manusia. Sampai mikirnya kemana-mana dah. La ilaha illallah. Pengennya semua tuh semuanya dia kejadian. Duit banyak, kerja gampang. Kalau kerja di kantor masuk bebas, pulang bebas, atasan nurut, bos nurut, gaji paling gede, kalau perlu paling banyak. Nggak pernah sakit, anak nggak ada yang rewel, anak nggak ada yang sakit, bini nggak ada yang sakit, enak aja udah hidup. Pengennya begitu tuh. Hawa nafsunya begitu ngalamin diuji yang sedikit yang buruk, pikirannya macam-macam. Padahal yang tidak baik menurut dia, pahit, sakit, susah, itu nggak terjadi, melainkan kejadiannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, fa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Tidak ada sesuatu yang menimpa kamu daripada kebaikan, faminallah, itu adalah kehendak dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun tidak ada sesuatu yang menimpa kepada engkau daripada keburukan, famin nafsik, maksudnya kasban la khalgan. Upaya mendekati keburukan ya ente sendiri, tapi yang menciptakan keburukan itu terjadi khalqannya yaitu Allah. Makanya kita dikasih akal buat nimbang adilnya Allah. Di kanan kiri kita nih ada, depan kita ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk. Ini ada keburukan, ada celaka. Kita kan dikasih akal. Akal itu tugasnya fungsi nyetir kita. Ini yang nggak baik nih, mikir, hati yang renung. Lah kalau kita nyerempet dekat akhirnya terjadi keburukan, berarti kita yang ngampirin tuh keburukan. Akhirnya Allah takdirkan terjadi keburukan bagi kita. Makanya dalam ayat ini, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Adapun yang menimpa engkau daripada keburukan adalah dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Kasban, upaya kamu sendiri yang mendekati keburukan tapi terjadinya keburukan. Khalqannya, pencipta terjadi keburukan itu, ijad, yang menjadikan keburukan itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sama seperti ayat wa ma asabakum
min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada sesuatu yang menimpa engkau melainkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Ya, karena kita yang menjadi pencipta, tangan kita yang menjadi yang pengusaha buat menciptakan keburukan itu terjadi. Kita yang deket-deketin bahaya itu terjadi. Akhirnya kita deketin, kita serempet, kita deketin, kita main-mainin keburukan, bermain sama keburukan. Akhirnya kita ada di situ. Allah Ta'ala ciptakan keburukan itu terjadi kepada kita sekalian. Ya. Ini maknanya daripada Al-Quran tersebut menurut ulama. Jadi tapi baik dan buruknya kejadian keburukan itu, kejadian baik terjadinya, kejadian buruk terjadinya, yang membuat kejadian itu terjadi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'i